Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah huwa al-awwal alladhi la syai'a qablahu wa huwa al-akhiru alladhi la ghayata ba'dahu wa sadiqun fil wa'di 'adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bi da'watil islam. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Aw adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, kemudian menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia melebihi mulianya manusia. Dan Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup di dunia ini saja, tetapi pada hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk hidup nanti selama-lamanya di akhirat. Ini yang harus kita yakini sungguh-sungguh, bahwa kita hadir di dunia ini bukan untuk hidup di sini, tapi pasti dan pasti kita akan tinggalkan dunia ini menuju pada kehidupan yang kekal abadi, tiada lagi akhirnya. Itulah yang disebut dengan alam akhirat, dan manusia akan pergi ke sana semuanya. Hadirnya kita di dunia hanya sementara. Nabi katakan, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60 atau 70. Ada mungkin yang lebih 70 itu tidak seberapa. Kemungkinan juga ada yang kurang dari 60 tapi tidak seberapa juga jumlahnya. Rata-rata umat Nabi itu akan meninggalkan dunia ini antara 60 dan 70 tahun. Ya, bagi mereka yang sudah 60 tahun tidak usah terlalu banyak berpikir. Mari kita memikirkan akhirat perjalanan kita yang sesungguhnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhirat itu hanya dua tempat. Tidak ada tempat yang lain. Yang pertama adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yang sering kita sebut dengan surga. Dan yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan, tiada lagi akhirnya, yang kita kenal dengan neraka. Di mana kita berada di salah satu dua tempat ini, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan dunia yang sangat pendek 60-70 tahun. Dan hanya satu kali ini saja. Kita hadir di dunia ini hanya satu kali saja ini. Tidak mungkin mengulang untuk yang kedua kalinya. Maka oleh karena itu, kalau kita gagal menjalani kehidupan ini, fatal akibatnya. Beda dengan ujian-ujian keduniaan.
Misalnya mendaftar jadi pegawai, mendaftar dari anggota TNI, polisi, atau karyawan. Kalau dia gagal masih bisa mengulang 1 kali 2 kali. Tapi manusia kalau gagal taat kepada Allah dalam 1 hari kehidupan ini, maka itu fatal akibatnya. Maka oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main, tetapi kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hadirnya kita di dunia ini hanya untuk menjalani ujian. Yang namanya ujian ada yang lulus, ada yang gagal. Yang lulus pasti senang, yang gagal pasti susah. Begitulah Allah menciptakan manusia, yang lulus masuk surga, yang gagal terdampak ke jurang-jurang api neraka. Oleh karena itu, mari kita ingat selalu tentang apa sih sebenarnya tujuan penciptaan kita. Dan ini harus kita selaraskan dengan tujuan kita hidup di dunia. Apabila tujuan kita hidup di dunia sama dengan tujuan penciptaan kita, maka alangkah indahnya hidup ini. Tidak ada susah dalam kehidupan ini. Apabila tujuan kita sama dengan tujuan penciptaan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa sih tujuan penciptaan kita? Hanya sederhana saja. Allah menginginkan kita untuk taat kepadanya. Dan yang namanya taat itu ada 2, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Apabila tujuan hidup kita juga adalah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan, maka kehidupan ini akan nikmat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perlu dipahami dengan baik bahwa kalau perintah Allah, kalau ketaatan kita kepada Allah betul-betul sempurna, itu semuanya untuk diri kita. Jangan dikira bahwa kalau kita taat kepada Allah, Allah naik derajatnya. Dan kalau kita tidak taat kepada Allah, Allah turun derajatnya. Allah tidak butuh itu semuanya. Aturan ini Allah turunkan kepada kita, tidak ada efeknya kepada Allah. Tapi semuanya berefek kepada manusia. Beda dengan undang-undang manusia. Kalau undang-undang yang dibikin manusia, siapa yang banyak idenya, pendapatnya, pikirannya masuk ke dalam undang-undang itu, maka itu yang akan diuntungkan kalau undang-undang itu dilakukan. Tetapi undang-undang dari Allah, kalau itu dikerjakan, tidak sedikit pun efeknya kembali kepada Allah. Semua adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Inilah hebatnya undang-undang dari Allah. Saya kasih contoh sederhana. Satu dunia ini salat semuanya, Allah tidak naik derajatnya. Tidak ada lagi orang yang mau salat, Allah tidak turun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya, tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang dikerjakan manusia bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Kita salat ada pahalanya, kita berpuasa ada pahalanya, kita baca Quran, tahajud, duha, zikir, baca Quran, itu ada pahalanya semuanya. Tapi mari kita berpikir, pahala ini untuk siapa? Apa Allah butuh pahala? Tidak sama sekali. Semua pahala yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah itu adalah untuk diri kita sendiri, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Bahwa kita ini beribadah untuk diri kita dan untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Cuma ada orang yang belum memahami apa sih sebenarnya perbedaan antara perintah dan larangan itu. Sebenarnya perintah dan larangan itu punya dimensi 2. Dia bisa melahirkan pahala, bisa juga menyebabkan timbulnya dosa. Mari kita lihat bahwa perintah ini nanti akan mendapatkan pahala kalau perintah itu dikerjakan.
Tetapi kalau perintah itu tidak dikerjakan, justru mendapatkan dosa. Inilah bedanya. Dan perintah ini karakternya itu dilaksanakan semampu kita. Kalau kita tidak mampu, boleh dikurangi. Kalau perintahnya berupa sunat, kalau wajib tidak bisa. Hadirin yang mulia, taruhlah misalnya, jadi karakter perintah ini kerjakan sesuai dengan kemampuan. Taruhlah misalnya salat. Kita tidak mampu untuk salat sunat 4 rakaat di depan lohor, ya 2 rakaat. Kita tidak mampu salat tahajud 8 rakaat, boleh 4 rakaat. Jadi untuk perintah boleh dikerjakan sesuai kemampuan. Tetapi karakter larangan itu tidak boleh. Begitu ada larangan, mutlak harus ditinggalkan. Ini bedanya. Dan hebatnya lagi, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa orang itu bisa berpahala selama 24 jam. Mari kita lihat bahwa itu perintah nanti berpahala kalau dikerjakan. Tapi kalau ditinggalkan tidak berpahala, malah dosa. Tetapi kalau larangan itu kalau ditinggalkan berpahala seterusnya. Tetapi harus diawali dengan niat. Karena Nabi katakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu adalah niat. Selama niatnya ikhlas kepada Allah untuk melaksanakan sesuatu, maka selama itu dia akan berpahala. Mari kita ambil contoh misalnya. Ketika kita bangun, kita berniat, ya Allah, hari ini saya berniat tidak akan melaksanakan larangan kamu. Maka selama kita tidak melaksanakan larangan Allah dalam 1 kali 24 jam itu, maka selama 1 kali 24 jam itu kita beribadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Inilah bedanya. Jadi kalau larangan ditinggalkan berpahala terus, tapi kalau dikerjakan baru dapat dosa. Sementara kalau perintah, nanti kita mendapatkan pahala kalau perintah itu dikerjakan. Disinilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bangun pagi, ya Allah, saya tidak mau berbohong hari ini. Selama kita tidak berbohong, maka selama itu pula kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian saya ingin menutup khutbah ini dengan sederhana saja antara perintah dan larangan. Saya tadi sudah singgung sedikit waktu nasihat pernikahan, bahwa sebenarnya indah sekali sebenarnya ini Islam. Allah menciptakan kita bukan untuk susah, dan bahkan Allah menciptakan manusia untuk bahagia. Kalau ada orang Islam tidak merasa bahagia dalam hidupnya, itu berarti ada yang salah dalam memahami Islam dan ada yang keliru dalam mengamalkan Islam. Apabila Islam dipahami dengan benar dan diamalkan dengan benar, yakin dan percaya orang itu pasti akan bahagia apapun posisinya dalam kehidupan. Mau kaya, mau miskin, pejabat atau tidak punya jabatan, selama dia taat kepada Allah, orang itu pasti dan pasti akan merasakan kenikmatan kebahagiaan dalam hidupnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat sebagai penutup bahwa perintah yang banyak dalam Al-Quran, tapi saya minta supaya perintah ini dipelihara sungguh-sungguh. Kalau satu perintah ini dipelihara, yakin dan percaya, hadirin sidang jamaah Jumat akan bahagia, tenang dalam kehidupan ini. Inilah perintah yang tidak ada orang yang mau urus, dan inilah tiangnya agama, yaitu sholat. Inilah yang tidak diurus oleh umat sekarang ini, padahal mestinya yang harus diurus. Kalau puasa, semua masjid punya panitia Ramadan. Kalau zakat, banyak orang yang mau jemput itu zakat. Kalau haji, travel haji terdapat di mana-mana. Tetapi salat tidak pernah kita mendengarkan ada panitia salat. Padahal ini yang harus menjadi perhatian. Kalau salat ini baik, kehidupan akan jadi baik. Tapi kalau salat ini bermasalah, maka kehidupan akan bermasalah. Nah, kenapa yang tidak ada persoalan besar ini, salat ini tidak ada yang ngurus?
Inilah yang menyebabkan timbulnya malapetaka dalam kehidupan umat manusia Islam pada saat sekarang ini. Salat tidak menjadi perhatian utama, padahal ini adalah inti segala-galanya. Hadirin sidang Jawa Jumat rahimakumullah, mari kita lihat hadis Nabi. Nabi katakan, apabila salatnya seseorang bagus, maka kehidupannya akan menjadi bagus, dan inilah amal yang pertama kali diperiksa setelah kematian. Kalau salat kita bagus, mulai kita meninggalkan dunia ini bahagia sampai masuk ke dalam surga. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang menjaga salat berjamaah 5 kali sehari semalam di tempat azan dikumandangkan, di masjid atau di musalla, dia lakukan 5 kali sehari semalam, orang yang seperti ini di akhirat tidak akan diperiksa, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci untuk masuk surga dengan mudah, jaga salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Dan perlu dipahami bahwa salat ini adalah amal yang paling mudah, tidak susah. Beda puasa, tidak makan 1 hari. Yang namanya haji lebih susah lagi. Berzakat setengah mati kita kumpulkan, tapi salat ini apa susahnya? 2 menit, 5 menit selesai kita kerjakan. Maka oleh karena itu tegakkan salat, kehidupan akan menjadi baik. Dan kalau Bapak dan saudaraku yang mulia Jawa Jumat tidak yakin, saya kasih contoh. Cari satu keluarga, perhatikan baik-baik. Apabila bapaknya orang di situ salat, ibunya salat, anak-anaknya salat semuanya, maka yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai. Maka oleh karena itu sekali lagi, kalau kita mau melihat keluarga kita, lingkungan kita damai dan sentosa, kuncinya tegakkan salat berjamaah. Kemudian yang kedua, larangan. Larangan Allah terlalu banyak dalam Al-Quran, tapi ada larangan yang sangat mudah dilanggar oleh orang. Dan kalau larangan ini tidak dikerjakan, maka kehidupan ini akan indah untuk kita nikmati. Apakah larangan yang paling mudah dilanggar orang? Itulah yang disebut dengan berdusta, berbohong. Di mana-mana orang bisa berbohong, mulai daripada pemimpin tertinggi sampai kepada rakyat bawahan sekali, tidak lepas dari apa yang disebut dengan bohong. Sudah dianggap biasa, padahal ini adalah sumber malapetaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melihat lebih jauh, cari sebuah keluarga, perhatikan baik-baik. Apabila dalam satu keluarga suami tidak berdusta kepada istri, istri tidak pernah berbohong kepada suami, orang tua jujur kepada anak-anak, anak-anak jujur kepada orang tuanya, maka yakin dan percaya keluarga itu, yakinilah pasti hidup tenang dan damai, sekalipun dia hidup di bawah garis kemiskinan. Maka hadirin yang mulia, untuk menghadapi kehidupan ini, kuatkan 2 persoalan ini, tegakkan dalam kehidupan, yaitu pelihara salat berjamaah dan tinggalkan dusta dalam kehidupan. Kalau ini kita pegang, insya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ayyuhal muslimun al-mu'minun al-hadirun, usikum wa nafsi al-khati'al mudniba bi taqwallah, wa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbun. Awadullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر الدين واحشر من حسن المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.